Semoga kedatangan kita ini diberikan berkah oleh Allah dan menambahkan ilmu bagi kita semua. Tentang apa sih itu meteorologi, peralatan-peralatan apa yang ada di sana. Jadi nanti mungkin paling tidak sedikitnya adik-adik tahu, oh peralatan ini fungsinya untuk ini, nanti bagaimana cara pengamatannya, bagaimana cara pengolahannya, hingga kita bisa membuat perakiraan cuaca. Suhu terpanas terpantau terakhir itu 37. Panas. 30. Jadi begini. Jadi biasa kita membayangkan terik matahari dengan suhu udara. Jadi begini. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu udara, bukan suhu panas matahari langsung. Nah, Kalau yang dingin, jadi kalau seandainya alat ini saya letakkan di luar dari sangkar meteo ini, mungkin dia akan mendeteksi panasnya suhu udara dan panas dari matahari langsung. Mungkin dia lebih panas lagi. iya. Nah, kenapa dibilang alat untuk ukur suhu udara? Karena yang dibaca hanya karena yang diukur hanya suhu udara, bukan sinar panas matahari direct langsung ke alat. Makanya motor kan naik motor kan kita terkena langsung paparan sinar matahari. Nah, itu kalau seandainya alat ini saya taruh di luar mungkin lebih panas dia. Iya. Karena langsung. Gitu. Dia langsung tampil datanya. Tampil di komputer begitu. Bukan itu, di display. Apa udah sama komputer plus asal. Jadi kita tidak lihat ini kan, kalau ini kita lihat dia berapa per berapa. Kalau itu langsung tampil 1054 itu dengan satuannya milibar. Langsung tampil. Ini bukan. Jadi alat ini namanya Campbell Stock atau sunshine duration, atau alat untuk mengukur lama penyinaran matahari. Nah, jadi alat ini terdiri dari bola pejal. Ini namanya bola pejal. Nah, bola pejal itu fungsi kerjanya seperti kaca pembesar. Jadi kalau biasanya kita mau membakar kertas atau rumput, kita kan bisa pakai kaca pembesar kan? Kita arahkan ke arah datang cahaya matahari, terus kita fokuskan cahaya yang dia lewatkan itu jadi kecil, nanti dia membakar kertas. Nah, fungsi kerjanya itu seperti ini. Jadi dia ini kalau kita pakai kaca pembesar kan kita arahkan kan, kita cari posisi-posisi matahari. Nah, karena dia ini bulat, jadi arah datang cahaya matahari dari manapun dia bisa fokuskan ke satu titik itu nanti dipias. Jadi kalau seandainya ini kan karena mataharinya tertutup awan, jadi dia tidak maksimal pembacaannya, pembakarannya. Nah, kalau seandainya dia terik kena panas matahari, nanti dia ada garis di situ, ada garis seperti garis kaca pembesar itu. Titik cahaya. Nanti karena matahari bergerak, otomatis titiknya itu kan akan berpindah. Nah, titiknya itu akan berpindah, akan membakar kertas pias. Yang ini namanya kertas pias. Kertas pias yang ada di sini, di tempat kertas pias. Nah, ini kan bulan apa ini? Maret. Nah, pias lurus dan 10 April. 1 April sampai dengan 10 April. 1 Maret sampai 10 April. Sekarang kan tanggal 7 Maret. Berarti kita menggunakan pias lurus. Kenapa dia menggunakan 3 pias? Karena posisi matahari itu dia bukan posisi matahari sebenarnya. Posisi bumi terhadap matahari itu dia tidak selalu pas, karena posisi matahari dengan bumi kan kita diagonalnya begini, tidak bulat begini. Jadi dia ada perpindahan. Kalau kita di bumi kita lihatnya kayak matahari itu bergerak dari selatan, tengah, utara. Nah, jadi kadang posisi matahari itu berada di bagian bumi utara, kadang di bagian bumi selatan, kadang di Khatulistiwa. Kalau sekarang ini posisi matahari ada untuk di Palu ya, posisi matahari ada di atas Khatulistiwa. Jadi kita menggunakan pias yang lurus. Kalau seandainya dia bulan-bulan
Oktober sampai Februari kita menggunakan bias lengkung panjang. Nah, dia di sini. Posisi matahari berada di barometer digital. Dia langsung tampil datanya. Tampil di komputer begitu. Bukan itu, di display. Apa udah sampai komputer plus plus. Asal. Jadi kita tidak lihat, ini kan kalau ini kita lihat dia berapa per berapa. Kalau itu langsung tampil 1054 itu dengan satuannya milibar. Langsung tampil. Ini bukan. Ini. Karena dia menekan bergeraknya jarumnya itu. Nah, kalau yang di sini kita menggunakan ini barometer air raksa. Kenapa dia menggunakan barometer air raksa? Karena di dalam sini terdapat cairan air raksa yang vakum. Jadi ini vakum seperti di ruang hampa udara. Ini vakum. Ini space yang di sini vakum. Nah, di sini pergerakan air raksa itu dari sini. Di sini ini ada lubang ini, lubang angin. Nah, jadi cara kerjanya pada saat tekanan udara bergerak naik atau turun, nanti air raksa yang ada di sini akan bergerak ke atas jika tekanan udara naik. Nah, yang di atas bergerak, yang di bawah bergerak, otomatis yang di atas bergeser ke atas. Nah, ujung dari tekanan udara, ujung dari air raksa ini, dia menunjukkan berapa nilai tekanan udara pada saat itu pembacaan. Saya arahkan, ini namanya skalanya. Saya posisikan ujung ini, ujung air raksa dengan skalanya. Nah, tekanan yang terbaca adalah 1001,8. Jadi di sini ada skalanya. Nanti ini digerakkan untuk menunjuk ke ujung air raksa. Setelah di posisi kita baca, cari yang sejajar, menunjukkan berapa skala tekanan udara. Jadi jika tekanan udara turun, nanti air raksa akan bergerak turun. Sampai sini ada pertanyaan? Kekurangannya, Kak. Nah, kekurangannya kalau air raksa, alat ini digunakan lama, ujung air raksa dia nanti akan datar seperti ini. Harusnya dia itu melengkung. Melengkung begini, melengkung. Dan kekurangannya juga alat ini sudah tidak bisa dibawa menggunakan pesawat. Karena ada aturan dilarang air raksa itu masuk di pesawat. Jadi alat ini sudah kita tidak gunakan lagi. Kita menggunakan barometer digital dan barograf. Nah, ini sudah kita tidak gunakan lagi. Cuman untuk pelajaran kalian seperti ini dia. Tekanan ini, alat ini menggunakan cairan air raksa. Ada lagi? Untuk satuannya kita menggunakan milibar. Kalau di BMKG kita menggunakan milibar. Biasa juga menggunakan satuan hektopascal. Kalau disetarakan antara satuan tekanan hektopascal dengan milibar, dia sama. Jadi walaupun saya baca 1001,0 hektopascal, sama saja 1001,0 milibar. Jadi hektopascal disingkat HPA, hanya kecil, P besar, A besar. Milibar, M kecil, BAR, milibar, M bar, milibar, satuan tekanan udara, milibar atau hektopascal. Mengamati unsur-unsur cuaca yang ada di taman alat. Sedangkan sana itu pengukuran untuk kurang lebih 100 cm persegi. Jadi misalnya air di sana masuk 5 mm, otomatis di sini masuk 5 mm.
Jadi jika ada air yang tumpah berapa, tinggal diselisih dengan ukuran yang awal tadi. Misalnya tadi kita ukur 20, terus air masuk di corong sana 10 mm, berarti ada penambahan di sini sebanyak 20 mm. Nah, kita kurangi dulu, baru kita hitung ulang. Jadi diselisih. Tapi kan biasanya kalau seperti ini siaran matahari, jadi semua siklus cuaca itu paling utama itu adalah pengaruhnya dari Sinar. matahari. Nah, matahari selanjutnya suhu udara, terus kelembaban udara, terus arah dan kecepatan angin, tekanan udara, dan juga curah hujan.